Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Setiarini, NIM 8572756688, Prodi PG PAUD, PBJJ Serang, Banten. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 sesi 3 MK Pancasila. Yang pertama, saya di sini mengambil judul pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dan yang saya ambil itu fokus yang pertama, proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Peristiwa penting proses lahirnya Pancasila melibatkan beberapa tahapan penting yang melibatkan tokoh-tokoh nasional Indonesia. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Jepang membentuk BPUPK untuk membahas dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang mana BPUPK terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, dan wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila dan memperkenalkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila, yang mana kelima konsep dasar tersebut yaitu dasar pertama ialah dasar kebangsaan, dasar kedua internasionalisme, dasar ketiga mufakat, dasar keempat kesejahteraan, dasar kelima ketuhanan. Piagam Jakarta. Setelah pidato Insinyur Soekarno, BPUPK membentuk Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip dasar negara. Di antaranya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI untuk menggantikan BPUPK dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terdiri dari 21 anggota. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila melibatkan diskusi, perdebatan, dan kompromi antara tokoh-tokoh nasional Indonesia. Tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan tentang dasar negara yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya sikap toleransi agama antara muslim dan non-muslim untuk mencapai kesepakatan nasional. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tercermin dalam proses diskusi dan perdebatan yang dilakukan dengan cara yang santun dan menghormati perbedaan pendapat. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Ini tercermin dalam kemampuan tokoh-tokoh nasional untuk mencapai kesepakatan dan kompromi demi kepentingan bangsa dan negara. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tercermin dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan. 5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, nilai-nilai yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila yaitu adanya toleransi, musyawarah, kompromi, dan kesabaran. Refleksi pribadi yang dapat diambil dari pelajaran tersebut yaitu tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan, yang mana generasi muda dapat belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya.
Yang kedua, generasi muda dapat belajar untuk mengambil keputusan melalui musyawarah dan perwakilan serta menghargai proses demokrasi. Yang ketiga, tentang kompromi dan konsensus untuk mencapai kesepakatan, bukan melalui kekerasan atau penindasan. 5. Kesabaran dan ketekunan demi mencapai tujuan yang mulia. Dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini, yaitu meningkatkan kesadaran dan pentingnya persatuan dan kesatuan, menghadapi tantangan global, membangun karakter bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi generasi yang tangguh, terintegritas, dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.